ruangannya gelap soalnya. Baik, untuk hari ini kita akan praktek lagi 3 mahasiswa yang praktikan hari ini, Putu, lalu Vina, lalu Mei. Untuk observernya kita nanti observernya bisa di sini aja nggak apa-apa, lalu siswa yang lain bisa masuk. Ya. Oke. Hari ini kita lakukan lewat Zoom karena Vina tidak bisa untuk hadir di ruang kelas, maka supaya urutannya tidak berubah banyak, Vina akan hadir lewat Zoom, nanti mengajar lewat Zoom. Baik, jadi hari ini nanti share screen-nya lewat Zoom saja. Kemudian nanti mungkin Vina membutuhkan jawaban lewat WA group aja, WA group yang kita pakai. Kalau mau share jawaban dari sana. Oke. Baik, yang pertama itu silakan mempersiapkan diri. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Wah, kelihatan udah semangat banget ya ini. Gimana nih kabar kalian? Baik, biasa. Oke, di sini ada yang nggak hadir teman-temannya? Ada. Siapa? Vina. Vina kenapa? Sakit. Sakit apa Vina? Kaki. Oh, ada yang dititipin surat nggak? Itu nggak buku masuk. Oh, iya. Oke, Ibu absen dulu ya yang ada di kelas. Abi, Hadir Bu. Agnes, Hadir Ibu. Arya, Hadir Ibu. Dita, Hadir Bu. Kamila, Hadir Bu. Maya, Hadir Bu. Mei, Hadir Bu. Moni, Hadir Bu. Nuris, Hadir, Ibu. Putri, Hadir Bu. Sarah, Hadir Bu. Vina, Sakit. oh iya, Vina sakit. Oh iya, Jari. Hadir, Bu. Oke, yang di kelas hadir semua ya, Vina melalui Zoom. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran matematika pada hari ini, kan kita berdoa dulu nih, tapi doanya menggunakan ice breaking ya. Jadi kalian simak dulu gerakan ibu sama nyanyian yang ibu nyanyikan. Wah. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, jadilah kamera. Cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, jadilah
kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Nah, itu percobaan ya. Sekarang yang beneran. Mulai ya, 1, 2, 3. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Oke, Bu. Doanya Ibu pimpin ya, teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Swahe, berdoa selesai. Amin. Ada yang ingat kita mau belajar apa? Oke, materinya apa? Topiknya? Oke, kita mau belajar apa? Faktor 5. Nah, tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian itu dapat menemukan konsep faktor prima. Lalu yang kedua, kalian dapat menentukan faktor prima dari suatu bilangan dengan tepat. Nah, manfaat pembelajaran kali ini, kalian kan belajar faktor prima. Nah, ini gunanya apa sih, Bu? Kayaknya nggak ada gunanya nih belajar faktor prima gitu. Nah, ini adalah manfaat dari kita belajar faktor prima, yaitu enskripsi data. Nah, Itu apa, Bu? ya? Nah, enskripsi data itu algoritma yang disusun secara acak untuk Apa itu Bu algoritma? Kepala saya pusing. Enggak. Kalian ada yang punya WA, WhatsApp? Udah. Oh, nggak punya. Pernah lihat ibunya atau bapaknya buka WhatsApp? Iya. Iya. Nah, WhatsApp itu kalau misalnya kita login di WhatsApp web, nah itu nanti pasti akan muncul seperti ini, teman-teman. Caranya itu nanti kita buka laptop ya, laptopnya dibuka, buka Google, abis itu kita masukin kata kunci WhatsApp web. Nah, lalu nanti kita di WA yang di HP kita itu membuka scan barcode supaya tertaut di WA web. Nah, nanti munculnya itu terenskripsi secara end to end. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari enskripsi data. Paham? Paham. Nah, sebelum lanjut nih, kalian kan minggu kemarin udah belajar bilangan prima ya sama Bu Kamilah? Iya enggak? Oke, kalian masih ingat apa itu bilangan prima? Lebih dari satu. Bilangan hidup sendiri dan satu. Pintar Abi. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Oke, nah Ibu punya suatu masalah nih. Coba kalian bantu Ibu untuk memecahkan masalah ini. Mungkin Maya coba baca masalahnya apa? Suatu kantong plastik berisi 24 permen Yupi. Bagaimanakah supaya permen Yupi tersebut
habis dibagi, tuliskan bilangan berapa saja yang membagi habis permen Yupi tersebut. Nah, ada yang kurang paham sama soalnya? Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian untuk berkelompok. Nah, nanti kalian untuk memecahkan permasalahan ini ya. Coba berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang 1 di depan, yang 2 di nomor 2, yang 3 di sini, dan yang paling belakang ya. Ibu hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Iya. Kita Iya. Kita udah janjian. Yeay, dapat permen Yupi. Dimakan dulu ya. Makasih Bu. Tapi apa banyak dimakan ya Bu? Nanti permennya dikumpul dulu biar adil baginya. Nanti saya yang satu campur. Asik. Bagi-bagi rata buat sekelompok. Tapi nggak mau. Beli. Oh Yori nggak mau, ya udah. Kamu mau nggak lihat? Nanti bebek. Ayo, mulai kerjain. Kerjain apa ya Bu? 10 menit ya. Ini aku tulisin nama kamu siapa? Ya. Terus nama kamu siapa? Pertama kita mau bilang apa dulu. Kita kelas berapa sih sekarang? Permennya dihitung dulu ya teman-teman, ada 24 atau enggak. Nuris mau makan permennya. Nanti ya Nuris. Kamu jangan fitnah kau ya. Fitnah mulu. Capek aku Putri makan permennya Bu. Salah orang. Putri merasa Suatu kantong plastik berisi 24 buah Yupi. Ada yang permennya kurang dari 8? kurang Orang bahannya. Dimakan Yori. Belum belum. Bukannya ketawa terus Bu, nambah loh. Cara bagi gimana? Oh, tangan kalian gini aja, nanti aku kasih satu. Satu. Sudah dibuat. Ini jadwal 1 ya. Habis dibagi orang, dibagi sama. Kalian dapat berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3. Habis 3 berapa sih? Oh, aku dapat 8. Pertama berarti kita tulis 1 bagi 3 orang. Dapat orangnya.
Terus kita bagi berapa lagi ya? Bagi 2. Iya, berarti bagi 2 dulu ya. Udah dibagi, kalian dapat berapa? Udah bisa. 6 benar. Satu orang dapat 12 permen. Di situ bagi berapa lagi ya? Bagi 4 berarti berapa orang? Kasar banget ya. Dapat berapa permen? Kan kita cuma bertiga, kan satu laptop. Kamu yang baginya capek. Apa lagi? Bagi 5 orang. Jangan nyontek. Yuk, satu orang lagi siapa? Ya ini cuma dapat 5, kita dapat 4. Berarti nggak boleh. Ibu di sini Makan bukan ini kamu ngajak berantem Yori. Nggak boleh ya, nggak boleh berantem. Ternyata dibagi 5 nggak habis. Dibangga berapa? Berarti dikurang satu. Oh ya. Bisanya 4 ya bener. Ya benar. Bisa 4. Oh, kalau yang aku ya dibagi terus ada sisanya nggak cukup ini boleh nggak sih? Jadi kita cari yang habis dibagikan. Biasanya siapa? Biar apa namanya pada tahu. Misalnya dibagi 1 itu dapat habis, bagi 2 habis. Jadi sampai 24 ini ya. Banyak kali loh. Iya. Biar tahu Terus dibagi berapa lagi? Dibagi 5 ya sama. Nanti nggak selesai. Satu lagi bagi berapa? Bagi 12 orang. Gimana sih rangkuman ini? Habis itu dibagi berapa? 10.
Pertanyaannya apa? Tuliskan bilangan yang membagi habis. Berarti bilangan membagi habis Kalian masih penasaran? Enggak, Bu. Ini udah selesai, udah ketemu kok. Karena kita pintar. Yeay. Nanti kamu tuh sabar. Kan kamu yang mau kabar. Wah, aku udah janjin ya kamu masih SD. Nah, kamu juga masih SD. Kamu kayak gini aja biar gak capek. Satu dulu. Aku dulu kalau endorse apa ya, Bu? Oh, endorse itu memproduksi. Dulu aku waktu lebaran ada permen Yupi di toples. Terus sama makan nggak ada lah. Ada yang biasa iya, nanti ada permen cookie. Masih lama Bu, nanti bisa bulan nih. Mana masih lebih mana? Asal dulu Bu. Udah selesai belum? Dikit lagi. Ih cepet. Tapi kalau puasa nggak boleh marah-marah ya. Kamu kok sekolah? Udah? Udah. Udah? Sudah. Kelompok mana nih yang bersedia untuk maju ke depan buat presentasi, berbagi jawaban dengan teman-temannya? Putri aja bisa diam. Agak nggak lucu, nggak lucu. Papan tulisnya? Papan tulisnya teman-teman kelihatan nggak? Itu aja Bu, teknologi Bu. Iya Bu, pakai papan teknologi. Annotation itu loh Bu. Annotation. Wah, Wah. pintar. Wah. Kamu TK-nya IT ya? Oh iya. Wah, Bapak Gimpi. Kita dengerin ya teman-temannya presentasi. Oh ya, Nah, jadi untuk yang permasalahan itu Ditulis di whiteboard itu kalau oh ya. Jadi untuk nyelesain yang ini kita dari kelompok aku ini ngebagi permen-permennya itu coba dulu ke 1 orang, ke 2 orang, ke 3 orang sampai permennya itu habis yaitu ke 24 orang. Nah terus Banyak orang yang beda. Pusing saya. dibagi kok miring-miring coret sih. Kok nggak pakai penggaris? benar dibagi Oh, suka yang miring bener ya? Bisa ya?
Nih. Yang ininya kayak biasa. Sulit. Nah, terus ditulis kalau misalkan ini misalnya banyak orangnya ya, dibagi ke berapa orang. Nah, ini misalkan 1. Pelan. Nah, itu setiap orangnya itu dapat kalau misal dibagi 1 dapat 24, sisanya 0. Terus kalau misalkan dibagi ke 2 orang, masing-masing dapat 12 permen, sisanya 0. Terus kalau misalkan dibagi jadi 3, itu 8 permen, sisanya 0. Tanganku. Ini kayak kalau dari kita gendumnya. Nah, terus kalau misalkan dibagi 4 orang, masing-masing dapat 6 permen, sisanya juga 0. Kalau misalkan dibagi jadi 5 orang, itu tiap orang dapat 8. Dibagi jadi 5, itu tiap orang dapat 4, sisanya 4 permen. Terus kalau misalkan kalau dibagi jadi 6 itu setiap orang dapat 4 permen, sisanya 0. Kalau dibagi jadi 7, setiap orang dapat 3, sisa 3. Terus kalau 8 itu setiap orang dapat 3, sisa 0. Kalau 9 itu setiap orang dapat 2, sisa 6. Sini. Nah, terus kalau 10 tiap orang dapat 2, sisa 4. Kalau 11 tiap orang dapat 2, sisa 2. Kalau 12 tiap orang dapat 2 permen, sisa 0. Nah, terus kalau 13 orang itu tiap orang dapat 1, sisanya ada 11. Terus kalau 14 itu 1 orang sisa setiap orang dapat 1, sisa 9. 10. Nah, terus nah, kalau 15 orang itu setiap orang dapat 1, sisanya ada 9. Kalau 16 orang dapat 1 juga, sisa 8. Kalau 17 dapat 1 juga, sisa 7. Kalau 18 dapat 1 juga, sisa 6. 19 juga sama, 1 sisa 5. 20 juga sama, setiap orang dapat 1. Nah, itu semua pokoknya sampai 24 setiap orang dapat 1, tapi sisanya beda-beda. Kalau misalkan 20 sisanya 4, 21 sisanya 3, 22 sisanya 2, 23 sisa 1, 24 itu habis, nggak ada sisanya. Tuh. Adakah kelompok yang jawabannya berbeda? Tidak, Bu. Sama. Jadi dari soalnya yang diminta apa? Itu kalau misalkan terbagi habis.
tuliskan bilangan berapa saja yang membagi habis permen Yupi. Berarti kalau habis sisanya 0. Berarti ada bilangan berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Oke. Beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke, nah berarti kan faktor dari 24 itu ada apa aja teman-teman? 1, 2, 1, 3, 4, 6, 12, 24. Nah, kemarin bilangan prima apa teman-teman? Yang bagi 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, berarti kalau faktor dari 24 kan faktor 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Nah, bilangan prima itu apa? Kemarin belajar sama Bu Kamila? Yang bisa dibagi 1 dan bilangan. Nah, berarti faktor dari 20 faktor prima dari 24 2 3. Oke, berarti faktor prima itu apa teman-teman? Faktor dari suatu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu. Nah, ada yang punya pendapat? Faktor prima adalah tadi kan nggak udah belajar faktor bilangan itu apa, bilangan prima itu apa. Jadi faktor prima adalah faktor yang berisi Bilangan prima. Oke, jadi faktor prima adalah Faktor yang berisi bilangan prima. Oke. Nah, kesimpulannya yaitu faktor yang telah kalian simpulkan tadi, faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Nah, kalian senang nggak belajar hari ini? Senang. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Oke. Nah, ini ada tugas. Nanti dikumpul di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup dari pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Permennya dikumpul dulu ya, Kak? Mau ibu bagi? Kenapa nggak bisa bagi sendiri? Mau ibu bagi biar adil. Modalnya banyak. Oh, Nuri, dicuri. Menyelundupkan Yupi. Makasih Bu. Baik sekali teh. Aku kurang 1, Bu. Moni, mau nggak Moni? Moni nggak mau katanya buat aku aja Bu. Mani udah kenyang Bu. Sama Ini permen rasa yori. Orang akan proses. Gua masih dekat aku. Yori kamu tahu nggak ya permennya dari apa? Terima kasih, Bu. Jangan selfie.
Sebelumnya selamat pagi Pemungki dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih buat Putu dan Selamat karena sudah menyelesaikan praktik 1. Kasih tepuk tangan dulu. Keren. Oke. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar ya Pak ya. Jadi secara garis besar Putu sudah melakukan sesuai dengan indikator yang ada dalam rancangan pembelajaran. Namun ada beberapa yang saya tanda kutipkan, yaitu pada saat terakhir sih Pak, lebih ke arah tadi kesimpulannya terlalu cepat karena mengingat juga waktunya sudah habis juga. Lalu di refleksinya tadi, jadi Putu cuma tanya bagaimana, dan sebenarnya menurut saya refleksinya belum dapat karena anak-anaknya jawabnya malah yang didapatkan adalah Yupi gitu tadi. Mungkin refleksi bisa jauh lebih dalam lagi, tapi kembali lagi karena waktunya tadi. Tapi secara garis besar sudah oke sih Pak. Terima kasih. Ya, jadi ini kan terkait dengan faktor prima ya. Nah, tadi di permasalahan ada konsep terkait dengan habis dibagi. Nah, itu sebaiknya direview juga di bagian awal, bukan hanya bilang prima, tapi juga habis dibagi itu juga, karena kan diasumsikan mereka sudah belajar. Nah, maka kalau konsep habis dibagi itu sudah muncul, maka kan di permasalahan tadi mungkin akan tereduksi jawaban siswanya. Jadi yang sisanya tidak nol kan akan tereduksi dengan konsep habis dibagi. Ya, jadi tadi jawabannya menjadi panjang karena konsep habis dibagi sebenarnya kan dalam masalah itu sudah ditanyakan ya, tapi karena mungkin tidak direview di awal, jadi belum terlalu muncul. Lalu yang pengambilan kesimpulan sampai dengan faktor prima itu apa memang terlalu cepat karena kelihatannya mengejar waktu gitu ya. Kemudian tadi definisinya adalah faktor prima adalah faktor yang berisi bilangan prima. Nah, mungkin lebih tepat faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Kalau berisi itu pesannya ada suatu tempat yang kosong lalu berisikan sesuatu. Baik, itu saja. Itu terima kasih. Kita breakdown sedikit. Baik, berikutnya Mbak Vina sudah siap? Mbak Vina bisa dengar suara saya? Vina. Halo Vina. Halo. Pin. Maaf Pak Mongki, suaranya kok dari sini putus-putus ya? Oh iya, sekarang? Dari awal saya mendengarnya putus-putus Pak Mongki. Sekarang terdengar nggak? Apakah terdengar sekarang? Tidak. Bagaimana Pak? Terdengar nggak ya suaranya sekarang? Tidak terlalu terdengar Pak. Di sini suaranya sudah kencang, mikrofonnya juga sudah masuk. Ini sudah full di sini. Di sini sudah maksimum suaranya. Ya sudah Pak. Ya, baik. Selanjutnya Kalau tadi selesai Pak. ya. Baik, sekarang giliran Vina, silakan. Baik Pak, terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya.
kita di pertemuan belajar matematika bareng Bu Dina. Oke, hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Luar biasa, baik. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Apa Bu nggak dengar? Ada yang nggak masuk? Ada Bu. Ada Bu Tina. Oke, nanti dicatat. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang prosedur faktorisasi prima. Nah, jadi tujuan belajar hari ini nanti anak-anak dapat memahami dan menerapkan prosedur faktorisasi prima dengan menggunakan problem solving melalui diskusi dan presentasi dengan cara yang sesuai. Oke, nah sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu pilih cerita. Kemarin Ibu itu ke Magelang. Nah, di sana di rumahnya Utinya itu ada 2 pohon nih. Nah, di sini sudah terlihat ya. Di sebelah kiri ini ada pohon mangga. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini ada pohon apel. Oke. Nah, Ibu tuh ingin memetik beberapa buah dari pohon itu. Nah, ada yang tahu di sebelah kiri ini berapa buah mangga? 2. Ada yang tahu berapa buah mangga? 2. Oke, 2 mangga. Betul, ada 2 mangga. Kalau yang sebelah kanan, ada berapa buah apel? 3. Oke, sip. Pinter-pinter anaknya Ibu. Oke, nah sekarang coba perhatikan. Ada 2 dan ada 3. Ini termasuk bilangan apa ya? Bilangan apa ya? Belum tahu? Bilangan prima. Betul, ini termasuk bilangan prima. Nah, sekarang ada yang masih ingat apa itu bilangan prima? Bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau tidak ingat tidak apa-apa, Ibu Santi kita ingatkan. Adalah bilangan yang faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Halo, ada apa di sana? Tapi ingat Bu. Oke. Oh ingat, oh iya, kita dengar dari sini, mohon maaf ya. Iya. Oke, nanti kalau ingat langsung belajar aja. Bu, saya ingat, gitu ya. Iya. Sekarang sebutkan bilangan prima dari 0 sampai 10. Yuk, siapa yuk? Nuris. Yuk, Nuris. Oke, Nuris. Ada 2, ada 3, ada 5, sama 7. Udah. Oke, pintar sekali Rizky. Tepuk tangan untuk Nuris. Ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan tentang faktor prima. Faktor prima adalah faktor yang berupa bilangan prima. Nah, sekarang Ibu mau memberikan sebuah masalah. Jadi Ibu tadi kan sudah memetik 2 mangga. Nah, sekarang Ibu petik lagi. Jadi totalnya ada 15 mangga. Nah, dari 15 mangga, di sini akan dimasukkan ke dalam kantong dengan jumlah yang sama. Nah, sekarang permasalahan ini tolong bantu Ibu ya. Nah, nanti teman-teman diskusi yuk. Nah, kita diskusi dulu. Diskusinya nanti ada 2 kelompok. 2 kelompok, ada kelompok pertama Abi, Agnes, Arya, Putu, Sarah, Yori, Putri. Ingat-ingat ya kelompoknya. Nah, sekarang kelompok yang kedua ada Maya, Kamila, Katarina, Mei, Monik, Nuristi. Oke? Oke. Ada yang Oke, Bu.
Oke, sip. Ada yang belum masuk? Masuk semua Bu. Ya semua Bu. Oke, sip. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit, nanti dikerjakan di LKPD. LKPD akan Ibu kirimkan di WA group. Oke? Ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya dulu? Nulis Bu. Gak usah bikin lama juga. Kenapa? Enggak Bu, enggak ada. Enggak Bu. Oke, kalau nggak ada, nah, sekarang kalau misalnya nanti mau ada yang mau tanya, raisin aja ya. Iya. Oke, dalam kelompoknya, Ibu akan share LKPD-nya. Belum bisa. Udah. Sudah masuk kelompok semua. Sudah Bu. Oke. Sudah Ibu kirim ya. Mana ini kelompok 1, yang mana ini kelompok 1? Belakang Bu. Oke, sip. Di belakang, berarti depan di kelompok 2. Oke. Silakan mengerjakan. Semangat. Iya Bu. Bisa disimpan dulu. Oh, aku lupa. Jadi nggak buka ya. Tada. Oh iya enggak. Halo kelompok 1, bagaimana? Sudah ada ide? Sudah Bu. Misalnya Oke. sini kita bikin tabel aja nggak Bu? Iya. Kok begini? Kelompok 2 sudah ada ide? Tadi kan kamu tabel. Sudah. Dijawab kelompok 2. Sudah Bu. Sedang menulis nama. Misalnya ada satu kantong berarti makanya berapa kali? 15. Dua habis berapa? Sisa. Berarti harusnya berapa? Tiga ya? Tiga kali dulu. Tiga berapa? Kalau empat sisa nggak? Sisa. Kalau 5? Enggak. Kalau 3. Jadi satu kartu di sini dulu. 15. Ya Bu, kalau 15 kantong 1. Oke, kelompok 1 coba sudah ada idenya belum? Tahu. Kelompok 2 tetap mengerjakan ya. Iya Bu. Kesimpulannya apa nih? Jadi mangga yang
Namanya sih. Oh iya. Kalau kantongnya dimasukin mana? Mangga dimasukin kantong. Mangga dimasukin kantong. Oh, dimasukin dari kantong. Sama Lala. Siapa yang mau tulis yang HP-nya? Gimana? Ada kesulitan? Kelompok 2 sepertinya asik sekali nih. Iya Bu, asik Bu. Sedang berpikir keras Oke, ini. Waktunya 5 menit lagi ya anak-anak. Oke. Kita kelompok 1 ada Nomor 3 ya. Wah, kelompok 1 sudah mengirimkan. Iya dong Bu. Oke, kelompok 1 berarti sudah selesai ya. Oke, ini kelompok 2 sudah atau masih? Apa ini OTW? Oke, masih ada waktu, nggak apa-apa. Sudah Bu. Di WA. Di WA. Oh sudah, oke kalau sudah. Ada pertanyaan tidak? Belum Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada. Kan ini berbeda guru. Oke, karena semua sudah mengumpulkan, sekarang hadap depan dulu yuk, hadap depan dulu. Ibu pengen tahu nih, kelompok 1 nih udah paling pertama nih ngumpulinnya. Yuk presentasi yuk, ada yang mau presentasi kelompok 1 atau kelompok 2? Alia Bu. Kelompoknya Alia Bu. Ya bareng-bareng dong. Ya. Oke, kelompok 1 yuk, kelompok 1 presentasi yuk. Salah satu aja kan Bu. Salah satu boleh. Kayaknya. Alia Ini Ya gini. Aplikasinya nih. Siapa yang nggak suka? Oke, Arya yang masih bersama Putu. Epi ya. Bantu saya
Enggak. Udah disilang. Enggak gitu. Ibu bantu share screen boleh nggak Bu? Ibu. Boleh. Sebentar ya. Sudah terlihat? Belum. Sudah. Jawaban kita, Bu. Ngomongnya sih. Oh, oke. Satu. Ngomongnya udah jelas. Maaf ya, Bu. Sana dong. Gimana? Sudah terlihat? Belum. Sudah. Kurang besar. Jadi tadi Ibu Vina memberi kami soal. Nah, soalnya itu tentang Ibu memiliki 15 mangga akan dimasukkan ke dalam kantong. Nah, kelompok kami membuat tabel Ibu, di mana yang tabel pertama itu banyaknya kantong. Kemudian tabel yang kedua banyaknya mangga. Terus kalau apabila banyaknya kantong 1, berarti banyaknya mangga itu ada 15. Kemudian kalau banyaknya kantongnya ada 3, berarti banyak mangganya ada 5. Terus banyak kantongnya ada 5, berarti mangganya itu berisi 3 mangga. Terus sisanya 0. Kemudian banyaknya kantong 15 itu ada mangganya terisi 1. Jadi kesimpulannya yang kelompok kami dapatkan adalah 15 mangga hanya bisa dimasukkan ke dalam kantong dengan jumlah kantong 1, 3, 5, dan 15. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih kelompok 1, Arya dan juga teman-teman juga. Terima kasih. Oke, silakan duduk dulu Arya. Oke. Dengan Putu ternyata. Oke. Nah, oke, sudah duduk semua. Sekarang coba perhatikan dari jawaban kelompoknya Arya bersama dengan teman-teman. Di sini ada 1, kelihatan tidak anak? Kelihatan. Kecil. Nah, lebih baik. Nah, Ada 1, 3, 5, dan 15. Jadi itu akan menuliskan di whiteboard dulu. Jadi tadi ada 15 mangga dari kelompoknya Arya dan teman-teman. Ada 1 kantong, ada 3 kantong, ada 5 kantong, dan ada 15 kantong. Nah, coba perhatikan, karena hari ini kita belajar tentang faktorisasi prima, prosedur faktorisasi prima. Ingat, ada kata prima. Nah, berarti kita harus melihat mana yang bilangan prima. Mana yang bilangan prima? 3 Bu. 3 dan 5, Bu. Oke, 3 dan 5. 3 dan 5. Oke, perhatikan di sini ada kata hubungkan. Kalau di matematika bisa ditulis dengan perkalian, sehingga 15 mangga dapat
dibungkus dengan menggunakan 3 kantong dan juga 5 kantong. Oke, begitu ya. Jadi untuk jawabannya nanti bisa sampai 15. Faktorisasi dari 15 adalah 3 dikali 5. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada. Sekarang gimana? Tidak ada, Bu. Oke, belum ada. Oke, sekarang Ibu mau memperkenalkan namanya pohon faktor. Apa ya, Bu, pohon faktor? Matematika kok ada pohon sih, Bu? Nah, ini coba. Teman-teman di sekitarnya juga pasti pernah lihat pohon kan? Nah, oke. Pohon faktor itu bentuknya seperti ini dan ini. Apa itu, Bu? Nah, yang ini yang diketahui. Yang diketahui tadi ada berapa mangga? 15. Iya, ada 15. Lalu yang sisi kiri ini adalah bilangan prima dan juga pembagi dari yang diketahui. Nah, kalau yang sisi kanan itu hasil bagi, dan ini harus habis, tidak boleh ada sisa. Nah, coba sekarang kalau misalnya di sisi kiri itu kalau 1 termasuk bilangan 5 kali? Bukan, oke. Berarti tidak bisa ya dimasukkan ke dalam yang sebelah kiri ini. Sekarang kalau 2, apakah bilangan 5? Iya. Oke, bilangan 5. Tapi sekarang ini ada yang kedua adalah menjadi pembagi. Nah, pembagi kemarin anak-anak sudah belajar kan? Jadi 15 kalau dibagi 2 apakah habis hasilnya? Tidak. Sisa berapa? Sisa 1. Oke, sisa 1 maka tidak bisa ya. Lalu yang 3, apakah masuk bilangan prima? Iya, apakah habis membagi dari 15 dari 15 dibagi 3? Apakah habis dibagi? Habis. Berapa itu? 5. Pinter. Oke, sekarang kalau 4 apakah bilangan prima? Bukan. Oke. Lalu kalau 5, luput di sini ada 5. Nah, berarti di sini hanya ditulis 1 kali saja. Nah, ditulis 1 kali. Nah, ini maka 3 hanya ditulis menjadi faktorisasinya adalah 15. 3 dikali 5. Begitu ya? Iya, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau tanya ke sini. Nah, yuk, kelompok salah 1, silakan. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan, kelompok 2 yuk. Saya mau menyampaikan, Bu, kesimpulannya. Boleh. Oke. Jadi kesimpulannya kita tadi belajar faktorisasi prima, berarti nanti bilangannya dipilih dulu pembaginya prima, lalu nanti hasil baginya harus habis. Itu nanti namanya faktorisasi prima. Oke. Nah, jadi proses faktorisasi prima itu menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, penyelesaiannya itu bisa dengan menggunakan pohon faktor yang tadi Ibu bagikan ke teman-teman. Nah, begitu ya, dari belajar proses faktorisasi prima itu kita bisa belajar dengan berperilaku adil. Nah, bisa membagi sama rata gitu ya. Nah,
sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar prosedur faktorisasi prima? Senang. Pusing, Bu. Senang. Pusing? Senang? Iya. Oke, senang. Gak apa-apa, gak pusing. Habis ini kita makan, kita istirahat. Nah, untuk selengkapnya, nanti anak-anak menyampaikan di Google Formulir ya, minta tolong sama mama sama papa. Mama, papa, tolong buka ending ini. Ini diminta Bu Vina untuk mengisi refleksi, gitu ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan nggak apa-apa, satu tugas saja. Nah, nanti tugasnya dikerjakan sendiri dan dikumpulkan minggu depan ya, hari Senin 27 Maret 2023. Oke, pembelajaran hari ini cukup begitu saja. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Semangat, sehat selalu. Dadah Ibu, terima kasih. Selamat istirahat, makan. Makan. Ya, baik, silakan Kak Dena. Baik, tepuk tangan dulu buat Afina sudah baik. Untuk secara garis besar, Afina sudah menyampaikannya dengan baik terkait presentasi. Lalu untuk bagian orientasi itu, Afina belum membuka doa, itu belum tadi. Terus itu ceritanya yang dipahami oleh peserta didik sudah. Oh ya, ada yang kurang itu di bagian memanfaatkan balikan dari siswa untuk menyelesaikan masalah. Lalu juga pertanyaan tuntunan itu komentar Afina masih kurang karena mungkin tidak secara langsung jadi susah untuk menanyakan setiap kelompok-kelompok masing-masing. Dari saya sudah, Pak. Baik, saya tambahan sedikit, Mbak Vina. Oke, jadi yang tadi terkait dengan tadi kan jawaban yang pertama masalah mangga itu pertanyaannya apakah sudah ada ya? Belum terlalu jelas. Yang ada kan hanya pernyataan ada 15 mangga lalu akan dibagi gitu kan? Iya. Nah, terus pertanyaannya kok bisa dijawab ya? Ya. Nah, tapi itu kan nggak tertulis ya. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua masuk ke pohon faktor. Jadi kan siswa sudah menemukan bahwa faktor dari 15 adalah tadi 1, 3, 5 dan 15. Kemudian Vina bisa masuk sebenarnya menanyakan berarti faktor prima dari 15 itu berapa? Ini kan 3 dan 5. 3 dan 5. Berarti 15 itu bisa dinyatakan sebagai perkalian faktor-faktor prima, yaitu bentuknya diperoleh 3 dikali 5. Nah, kalau ini saya gambarkan dalam sebuah struktur pohon, berarti kan di sini ada bilangan 15. Nah, bilangan 15 itu akan dicari bentuk perkaliannya. Jadi 15 itu berapa dikali berapa. Nah, ini dinyatakan dengan pohon seperti ini. Nah, ini diisi oleh faktor-faktor prima. Faktor-faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5. Maka di sini 15, di sini
Jadi memperkenalkan pohon faktor itu dari pernyataan ini dulu. Jadi dari sini, di guru mengarahkan ke bentuk perkalian ini dulu, kemudian baru ke sana. Jadi bukan tiba-tiba mengenalkan pohon faktor. Jadi sebenarnya apa yang digambarkan dalam pohon faktor ini bentuk perkalian dari sini sebenarnya. Ya. Nah, supaya apa? Supaya saling terkait dengan pertanyaan yang masalah mangga tadi. Dan siswa tidak merasa ini ujuk-ujuk muncul gitu ya, tiba-tiba muncul tanpa ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Gitu ya Mbak Vina ya. Apakah terdengar? Oke, yang berikutnya siapa? Oke, Mbak Min. Ini sebenarnya bisa pakai annotation ya. Jadi kalau mau coret-coret di sini juga bisa. Dari sini. Ada annotation. Ini bisa dari sini langsung. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana nih kabarnya? Baik. Masih semangat gak? Masih loyo nih. Coba ya, tuh kalau misalnya ibu bilang apa kabar, kalian bilang, kalian jawab luar biasa semangat gitu ya. Bisa diikuti? Bisa. Gimana kabarnya semuanya? Luar biasa semangat. Semangat ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa nih teman-teman? Pelipatan persekutuan berkecil. Nah, ada belum? Apa udah ada yang udah mengenal tentang KPK? Belum ya. Berarti kalian masih asing ya dengan KPK. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Vina, Bu. Vina. Kenapa dengan Vina? Sakit. Ya. Ibu, absen satu-satu ya. Abi hadir? Hadir, Bu. Agnes? Hadir, Bu. Ayah? Hadir, Bu. Jen Maya? Hadir, Bu. Kamila? Hadir, Bu. Katarina? Hadir, Bu. Monik? Hadir, Bu. Nadita? Hadir, Bu. Nuriski? Hadir, Ibu. Putri? Purnama? Hadir, Bu. Sarah? Hadir, Bu. Vina? Vina nggak masuk. Masih sakit ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, Vina melalui Zoom. Oke. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, kita berdoa dulu ya sama-sama. Di sini siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Nulis.
Boleh tulis, minta tolong. Ya baiklah, saya akan memimpin doa pada hari ini. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Tulis sudah memimpin doa. Nah, tadi sudah Ibu ini ya, kita lihat akan mempelajari tentang kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih kelipatan persekutuan terkecil itu? Setelah belajar nanti, kalian akan memahami apa itu konsep kelipatan persekutuan terkecil dan kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep KPK di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih manfaat kalian mempelajari KPK itu? Nah, di sini siapa yang suka liburan? Abigail. Nuris. Biasanya liburan kemana? Ke Liburan Bali. ke pantai. Ke gunung. Sama siapa liburannya? Adalah Sama ayam sama Besti. Nah, itu kalian bisa menentukan jadwal liburan kalian kalau misalnya liburan bersama keluarga atau bersama teman-teman. Nah, yang kedua nih, siapa yang suka sama benda-benda luar angkasa? Yodi. Kalian bisa menghitung kapan orbit planet itu berputar, terus sama jadwal les bersama. Nah, sebelumnya masih ingat gak? 4, 8, 12, 16, dan 20 ini adalah bilangan dari kelipatan berapa? 4. Nah, betul ya. Terus yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan kelipatan dari bilangan 6 itu apa saja? 6, 12, 18, 24, 30. Pinter ya, berarti kalian masih ingat. Terus yang terakhir, 7, 14, 21, 28, dan 35 ini kelipatan dari bilangan apa? 7. Pinter, kalian masih ingat ya berarti. Nah, ini ada satu permasalahan. Bisa salah satu untuk membacakan? Saya mau coba. Boleh, silakan Mbak. Apakah kalian pernah melihat lampu lalu lintas? Apa saja warna lampu tersebut? Lampu merah di Jalan Sukawati menyala setiap 4 detik sekali. Sedangkan lampu merah di Jalan Merdeka menyala setiap 6 detik sekali. Pada detik keberapa saja kedua lampu merah tersebut menyala secara bersamaan? Terima kasih. Nah, teman-teman sudah paham belum dengan permasalahan ini? Belum. Nah, jadi di Jalan Sukawati itu ada lampu merah yang menyala setiap 4 detik sekali. Lalu ada juga di Jalan Merdeka yang menyala setiap 6 detik sekali. Nah, kalian akan mencari berapa detik keberapa kedua lampu tersebut akan menyala secara bersamaan. Nah, sudah dipahami? Ada yang masih ditanyakan? Paham. Paham ya? Nah, sekarang kalian membentuk kelompok berjumlah 3 orang. Nah, kelompoknya boleh berhitung ya dari belakangnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3. Nah, yang kelompok 1 bisa di sini, di depan, yang kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bu, tadi kan kelompoknya cuma pakai 3 gitu. Iya. Iya, benar. Tadi jadi kelompok 1, 2, 3 dan depan. Iya. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Iya, 2. Sini aja. Sayang. Kamu kelompok berapa? Saya 2. 3. HP-ku dong, bukan. Ini kamu kelompok 2. Ini kelompok 3 di sini. Ya. Kelompok 1.
Beri waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 10 menit ya teman-teman. Kita baca. Tulis nama dulu dong. Nama kamu siapa? Oh, Tir. Oh, dan lu. Di sana kamu siapa? Nama aku Nur. Nama kamu siapa? Kamu apa bunyi? Kamu. Ayo kita kerjakan. Lampu merah di Jalan Sukawati menyala 4 detik sekali. Oh, aku kalian tahu nggak cara jawabnya gimana? Ya udah merah. Baru mengganti dari gigi. Ya udah merah. Sampai banget. Sepertian. 3 lampu kuningan. Oh iya, itu Merdeka ya. Jadi sama-sama. Yang paling depan ada sakit belakangnya. Kedua lampu. Oh, berarti kita ngapain? Oh iya. Merah. Merah kenapa? Lama merah. Secara bersamaan. Ini kita cari yang sama. Iya, Oh. tadi kita udah belajar IPA. Berarti kita merah Sukawati ya. Ih, kalian jelasin dong. Lu gak suka bilang kita Merdeka. Berarti ada merah Merdeka. Apa yang kalian pahami tentang Merdeka? Ada banyak kan? Dapat detik berarti kita oh, kamu tahu 8. Oh iya. 8. Habis itu kamu gimana sih? Banyak dong. 40. Habis 40 ada apa lagi ya? Kalau yang Merdeka berarti berapa detik? Kita cari kelipatan Ibu. Dari 4 dari 6. Kenapa 6 dikali 2? Oh iya. Jadi enggak, aku ibuku udah nggak punya duit. Masih kuliah. Jadi enggak paling 12, 16, 20, 24.
6, 12, 18, 12 sama. Udah. Oh ya 36. Ini ayo, apa yang kalian pahami tentang kelipatan bilangan? Ibu yang mengerjakan itu aja apa sama yang belakangnya? Sudah. Ini udah dilingkar-lingkar ini. Tuh, bagus bukan? naikin lagi berapa saja? Boleh nggak sih? 2, 14, 24, 36. Walah, ini kita baca. Dingin banget. Ada detik berapa? Remote-nya di bawah sini, kalau dari situ enggak. Pada detik berapa kan pertama kali lampu merah jadi detik 12. Iya. Jadi apa Bu? Aku matiin. Detik berapa? Oh ini ke 12 detik. Suhunya sih tidak. Udah. Jadi nanti. Oh, Sama jendela belakang begitu. nanti. Oh. Apa sudah selesai semua? Mengerjakan kesalahannya? Apa sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah ya. Nah, adakah kelompok yang bersedia untuk membagikan hasil jawabannya? Yang bersedia. Agnes sudah semangat Bu. Bersedia dari dalam hati. Oh, kita orang putri loh. Ini yang buat putri. Syaratnya sama. Iya tuh. Beda banget padahal. Apa? Nggak dapat. Aku tambah dingin deh. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama itu yang lampu merah Jalan Sukawati itu kan menyala setiap 4 detik. Nah, itu kami cari kelipatannya. Jadi kelipatan dari 4 itu berapa aja? Ada 4, lalu 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Lalu yang lampu merah Jalan Merdeka itu kan menyala setiap 6 detik sekali. Sehingga kami cari kelipatan dari 6. Ada kelipatan 6 itu ada 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. 24, 30 dan seterusnya. Lalu kan di pertanyaan pertama itu pada detik keberapa saja kedua lampu merah tersebut menyala secara bersama. Nah, dari sini dari kelipatan 4 dan 6 ini ada 2 bilangan yang sama. Ada di 12
dan ada di 24. Nah, jadi detik keberapa saja itu ya kedua lampu tersebut bisa menyala itu detik ke-12 dan 24. Lalu yang di pertanyaannya paling bawah ini pada detik keberapa pertama kali lampu merah di Jalan Sukawati dan Jalan Merdeka menyala secara bersama, jawabannya yaitu 12 detik. Itu. Apa ada kelompok lain yang jawabannya berbeda? Tidak, sama. Jangan mengulangi. Terima kasih. Ya. Nah, kelompok yang lain sama semua ya jawabannya seperti ini. Sama Nah, jadi langkah pertama itu kita mencari kelipatan dari bilangan apa? Bilangan berapa? Bilangan 4. Nah, bilangan 4. Apa saja? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ada lagi yang nyari sampai 36. Lalu yang kelipatan 6? 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, lalu bilangan apa saja yang sama dari kelipatan 4 dan kelipatan 6? 12, 24. Nah, bilangan yang sama ini adalah bilangan kelipatan persekutuan. Jadi, bilangan persekutuan. Bisa dikasih bocor. Ini ada ini. Itu tuh. Dipepetnya ke sana. Ini banyak sih. Emang kenapa dia? Nah, bilangan yang sama ini merupakan kelipatan persekutuan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya tadi apa? Detik keberapa pertama kali lampu tersebut atau kedua lampu nyala bersama-sama? Detik ke-12. Nah, ini yang dinamakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi dari kedua bilangan kelipatan persekutuan ini dicari nilai yang paling kecil berapa? 12. Seperti itu ya. Nah, dari sini, dari permasalahan tadi, teman-teman ada yang bisa nyimpulin nggak kalau kelipatan persekutuan terkecil itu apa? Kelipatan yang kecil. Kelipatan yang kecil dari dua bilangan atau lebih bilangan. Stop. Ini banyak lagi. Nah, sebelum pertemuan ini kalian kan sudah mempelajari tentang kelipatan bilangan. Siapa yang mau memberikan pendapat kalau kelipatan itu artinya apa? Udah lupa? Yang di jumlah-jumlah itu nggak, Bu? Ya, betul. Nah, kelipatan itu merupakan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli secara berurutan yang tadi kalian cari dari kelipatan 4 dan kelipatan 6. Nah, lalu tadi kan dari kedua kelipatan, dari bilangan kedua kelipatan tersebut itu kan kalian cari bilangan yang sama. Itu yang dinamakan kelipatan persekutuan. Nah, jadi kelipatan persekutuan itu merupakan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Lalu untuk KPK tadi, nah nilai KPK tadi itu adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan dua atau lebih bilangan. Seperti itu. Apa bisa dipahami teman-teman?
Bisa. Ada yang masih bingung nggak? Atau ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kalian kan sudah mengikuti kegiatan dari awal tadi menyelesaikan masalah sampai sekarang. Nah, gimana sih perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Senang. Pusing nggak? Pusing. Susahkah materi KPK ini? Susah. Tapi kalian paham kan materi KPK ini sekarang? Paham. Sedikit. Nah, di sini Ibu ada tugas untuk kalian berlatih. Coba salah satu membacakan permasalahannya. Lani dan Gayu mengikuti les berenang di tempat yang sama. Lani berenang setiap 5 hari sekali. Kemudian Gayu berenang setiap 7 hari sekali. Pada hari keberapakah mereka akan berenang bersama-sama lagi? Nah, dipahami tidak permasalahan ini? Pahami. Nah, nanti kalian coba berlatih di rumah dan pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Ya, Besok libur, ya. Bu. Kan besok libur, Bu, nyepi. Kan pertemuan selanjutnya itu di minggu depan. Itu kan Pascah juga. Iya. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Semangat. Hati-hati di jalan. Ini cuci. Udah tadi mungkin di rumahnya tuh. Oke, silakan Mas Yuri. Oke. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat ini. Oke, untuk secara keseluruhan itu sudah baik. Yang dimulai dengan orientasi itu juga sudah terlihat, doa, salam dan lain sebagainya. Motivasi juga sudah terlihat. Masalah juga sudah kontekstual dengan permasalahan lampu lalu lintas. Juga sudah bertanya kepada kepada teman-teman kelompok begitu ya. Iya, siswa terkait dengan ini. Namun saya malah belum terlalu mendengar apakah bertanya terkait dengan kesulitan gitu, Pak. Apakah ada kesulitan gitu? Saya juga kurang mendengar. Lalu menggunakan pertanyaan tuntunan sebagai komentar itu sebenarnya juga tidak terlihat karena teman-teman sudah terasa paham materinya gitu Pak, jadi memang tidak terlihat tuntunannya tuh, belum terlihat. Lalu sudah ditegaskan juga tadi di langkah-langkahnya, tadi Mei juga menjelaskan jadi langkah yang pertama seperti itu waktu setelah kelompok berpresentasi. Selanjutnya juga sudah meminta kelompok untuk presentasi, lalu sudah menanyakan peserta didik untuk membuat sebuah kesimpulan juga. Nah, di sini untuk yang memberikan penegasan terhadap kesimpulan itu sudah diberikan, namun belum terlalu detail. Jadi tadi kalau menurut saya tadi Mei masih membaca kesimpulannya, lalu bilang seperti yang sudah kalian cari tadi. Nah, jadi masih belum terlalu detail banget. Terus refleksi juga sudah ditanyakan yang berupa perasaan kepada peserta didik, memberikan tugas dan juga menutup pembelajaran. Sudah, Pak. Ya, yang pertama perlu latihan olah vokal lagi ya Mbak Mei. Karena di awal kencang, lalu terus kok meredup di akhir-akhir ya. Kemudian yang pertama ketika mendampingi kelompok ini itu hanya melihat prosesnya. Nah, sebenarnya Mbak Mei bisa langsung saja. Oke, kalian idenya seperti itu dari mana? Mengapa seperti itu? Jadi bukan hanya sekedar mengamati, tapi sekaligus menggali. Itu terjadi ketika mengunjungi ini yang kedua. Setelah mereka selesai, lalu Mbak Mei tadi kembali ke sini lalu meminta. Nah, harusnya ketika berproses itu guru bisa bertanya. Kok kalian bisa punya ide seperti itu? Kenapa? Kok idenya kelipatan dan seterusnya. Jadi tidak hanya sebagai penonton, tetapi sekaligus menggali lebih lanjut alasan, sehingga Mbak Mei lebih tahu alasan kelompok 1, kelompok 2 dan
Kemudian yang tadi sudah baik, bahwa bilangan yang kelipatan yang sama dari 4 dan 6 adalah 12 dan 24 itu disebut sebagai kelipatan persekutuan, dan yang terkecil sebagai KPK. Nah, harusnya Mbak ini bisa tanya, jadi kalau itu kelipatan persekutuan itu apa? Jadi yang ditanyakan adalah KPK. Jadi mulai dulu dengan, jadi apa yang bisa kalian simpulkan tentang kelipatan persekutuan? Jadi setelah mereka tahu bahwa 12 dan 24 adalah kelipatan persekutuan dari 4 dan 6, maka bisa ditanyakan, jadi kalau itu kelipatan persekutuan itu yang kelipatan yang sama dari dua bilangan yang dicari kelipatan persekutuan, ya, demikian juga KPK. Oke, kemudian dari beberapa pengalaman teman-teman, saya melihat cenderungnya refleksi itu hanya terkait dengan perasaan. Sebenarnya enggak. Jadi refleksi itu bisa masuk pada materi pembelajaran. Jadi apa yang bisa kalian pelajari hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan, kemudian apa kaitannya dengan materi yang lalu, bisa itu merupakan refleksi kita. Jadi bukan hanya sekedar menanyakan perasaanmu bagaimana. Ya. Oke, kita break untuk baik, untuk hari ini cukup ya. Sudah 3 yang maju. Pina untuk besok istirahat dulu berarti. Ini Pina di kos atau di rumah? Ya. Di rumah Pak, di Solo. Oke, berarti nanti sampai Maret akan beristirahat berarti ya? Enggak. Oke, nanti saya chat aja. Saya chat aja. Ya. Baik, jadi besok maju yang terakhir untuk praktek 1. Yang maju adalah Mbak Deta, Katarina, Mas Yuri. Baik, kemudian saya masih belum dapat informasi dari Bu Maria terkait dengan UTS. Jadi saya melihat tampaknya kita perlu ketemu sekali di masa UTS untuk mengenalkan tentang STEM itu apa. Ya. Nanti setelah itu kan berikutnya kayaknya setelah itu naskah ya? Ada masuknya juga, ada hanya sekali atau 2 kali? Ya, 2 kali, Senin dan Selasa. Ya. Jadi kalau minggu depan bisa ada 1 pertemuan, maka urutannya menjadi kita mengenal STEM itu apa, lalu menyusun RPP-nya dan seterusnya. Tapi kalau minggu depan kita tidak bisa bertemu, berarti Anda belajar sendiri dulu ya tentang STEM itu apa. Ya. Kemudian untuk materinya, harapannya untuk yang STEM itu menggabungkan minimal 2 ya. Jadi matematika dan IPA. Jadi kalian cek kurikulum matematika, cek juga kurikulum IPA untuk SMP. Ya, jadi yang STEM itu materinya SMP. Jadi saya tidak menentukan, ya, Anda masih bebas menentukan. Demikian juga aktivitasnya masih bebas. Tapi tolong perhatikan durasi waktu 30 menit untuk aktivitas. Ya. Kalian sudah dapat mata kuliah pembelajaran STEM kan ya? Sudah. Semester kemarin kan? Ya. Harusnya sudah rontok. Ya kan tinggal dipakai kan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Untuk STEM nanti seandainya kan materinya bebas Pak. Seandainya nanti ada yang sama atau 1 orang harus berbeda di mana-mana. Materi bisa sama tapi kan aktivitas bisa beda. Jadi
nanti ketika kita nyusun RPP mungkin kita bisa konfirmasi aktivitasnya apa, yang ditekankan materi apa, dan sebagainya. Kita bisa diskusi lebih dalam sehingga kita tahu satu sama lain. Kalau ada yang sama mungkin perlu didiskusikan, aktivitasnya mungkin diubah sedikit juga seterusnya. Berarti kalau STEM itu siswanya peserta didiknya itu harus membuat dari nol gitu Pak, kita yang tidak gitu atau Kalau itu terkait dengan suatu aktivitas. kamu tanya lagi lebih banyak orang buat apa namanya buat merangkainya, baru nanti kayak selesai merangkai baru jelasin mati. Jadi yang diutamakan karena hanya 30 menit penekanannya pada aktivitas. Nah, untuk kesimpulannya nanti Anda bisa share materi misalnya, karena 30 menit hanya 30 menit. Kalau dari praktek kelas saya yang lalu itu paling tidak perlu 50 menit untuk satu pembelajaran. Jadi fokus di aktivitas. Ya Pak, maksudnya kalau untuk materinya itu misalkan anggap aja matematikanya materi peluang lah misalnya gitu ya. Lalu ternyata materi IPA-nya misalnya mau dikaitkan dengan IPA, ternyata itu adanya di kelas yang lebih tinggi atau di kelas yang lebih rendah, itu gimana Pak? Asal masih di rentang SMP. Makasih Pak. Jadi misalnya materi matematikanya di kelas 7, materi IPA-nya di kelas 9, oke. Asal jangan yang satu di SD, yang satu di SMA. Ya bisa juga. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Mudah-mudahan, tapi saya belum bisa ketemu di Maria, nanti saya beritahu saja untuk minggu depan ya. Kemarin saya sudah minta di Maria untuk jadwalnya di jam kuliah hari Senin jam 11 sampai jam 1 atau sebelumnya. Nanti saya akan beritahu untuk jadwalnya. Oke. Baik, ada lagi? Ayah lah ini mesti dari hati. Ayo Pak, foto Pak di situ Pak. Sekali aja Pak. Joni nggak masuk. Sini Info pakai kamera di siapa? Itu apa sih? Kan yang screener, screenshot. Kita mau foto. Screenshot. Tunggu. Kalau screenshot itu apa tinggalannya? Maksud aku apa gimana? Iya. Oh, oke. Belum kok udah. Dihitung dong. Kayak Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. tanda tangan dulu guys. Kemudian yang praktek jangan lupa refleksinya. Kebanyakan habis praktek lega terus lupa. Yang observer jangan lupa untuk mengirimkan Sudah Pak. Sudah tahu kok kayak gitu. Sudah kok. Masih kayak Andre sebenarnya. Ayah, aku sini tahu udah. Ayah bisa. Berani oke jawab. Jadi enggak Kalian pusing. gimana sih? Kalian
Kalian mau buku juga? Oke, mana bisa sih? Yang perpus garap sejarah. Ikut. Ambil kelas. Oke, saya tutup ya. Kelas apa? Nah, Gue kelasnya ngomong. Kelasnya sama yang ngomong. sudah. Berat. Ini ada ini baca. Berarti bintang dari mana? Ini loh. Komisi Koalisi Kontrol. Ini bisa dapat makan gratis. Penelitian desain.